In here I will explain about aspek teknisi and teknologi. Nah, di sini kita masuk ke tujuan analisis teknisi dan teknologi. Ini ada meyakini apakah secara teknisi dan pilihan teknologi rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek maupun pada saat operasionalisasi secara rutin. Next ada layout pabrik. Nah, layout pabrik ini cara pengaturan fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Nah, fasilitas pabrik ini dalam hal ini adalah mesin atau peralatan dan departemen yang ada di dalam pabrik. Nah, dari segi biaya juga, tujuan dalam tata letak pabrik ini adalah untuk meminimalkan total biaya yang menyangkut elemen-elemen tertentu. Nah, kriteria pemilihan jenis teknologi dan peralatan. Yang pertama, ini ada ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, ada keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut ditempatkan lain yang memiliki ciri-ciri yang mendekati dengan lokasi proyek. Yang ketiga, ini ada kemampuan pengetahuan penduduk atau bisa kita sebut tenaga kerja setempat yang memungkinkan pengembangannya. Yang keempat dan terakhir, ada pertimbangan kemungkinan adanya teknologi lanjutan atau bisa kita sebut aus dan keausangan. Next, ada penentuan lokasi perusahaan atau pabrik. Dalam menentukan perusahaan atau pabrik ini, kita memerlukan faktor-faktor yang harus diperhatikan agar memperoleh keuntungan jangka panjang. Nah, termasuk pertimbangan mengenai kemungkinan untuk memperbesar atau memperluas pabrik pada masa yang akan datang. Nah, di sini juga kita ada tujuan penentuan lokasi perusahaan atau pabrik. Tujuannya ini adalah yang pertama ini ada kemampuan melayani konsumen dengan memuaskan. Yang kedua, ada mendapatkan bahan-bahan mentah yang cukup dan kontinu dengan harga yang layak atau memuaskan. Yang ketiga, ada mendapatkan tenaga buruh yang cukup. Yang keempat, ada memungkinkan diadakannya perluasan pabrik di kemudian hari. Next, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan atau pabrik. Yang pertama, ada faktor-faktor primer atau bisa kita sebut dengan primary factor. Yang kedua, ada faktor-faktor sekunder atau bisa kita sebut dengan secondary factor. Next, ada suburban area. Nah, daerah suburban ini sering diartikan sebagai daerah peralihan atau daerah desa ke kota. Masyarakat suburban merupakan sejumlah penduduk yang memiliki karakteristik yang ada di antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Next, ada alat analisis aspek teknisi. Menurut Adhyana 2020 ini terdapat beberapa metode analisis yang digunakan dalam melakukan pemilihan lokasi suatu pabrik. Yang pertama ini ada metode penilaian hasil value. Yang kedua ada metode perbandingan biaya. Yang ketiga ada metode economic analysis. Yang keempat ada metode break even point atau bisa kita sebut dengan BIP. Nah, yang kelima dan terakhir ada metode transportasi. Sekian dari saya. Ya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.